Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Arwah. Saya mahasiswa Universitas Riau dari jurusan Teknik Sipil. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kegagalan struktur akibat kurangnya data penyelidikan geoteknis. Untuk penjelasannya, investigasi tanah merupakan tahapan krusial dalam perencanaan dan pembangunan struktur. Sondir tanah sebagai salah satu metode investigasi yang relatif cepat dan ekonomis. Dapat memberikan informasi penting mengenai karakteristik tanah seperti daya dukung, kedalaman lapisan keras, dan potensi penurunan. Kegagalan struktur akibat kurangnya investigasi sondir tanah dapat berakibat fatal yang menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, bahkan dapat memakan korban jiwa. Pembangunan infrastruktur dan bangunan di atas tanah memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi tanah di lokasi konstruksi, seperti karakteristik tanah, jenis tanah, kepadatan, kandungan air, dan daya dukung. Sangat mempengaruhi stabilitas dan keamanan struktur. Setelah dilakukan investigasi lanjutan pasca kegagalan, termasuk sondir tanah dan pengujian laboratorium, ditemukan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan struktur. Yang pertama, kurangnya investigasi sondir tanah. Tidak dilakukannya sondir tanah pada tahap perencanaan menyebabkan kurangnya informasi mengenai profil tanah secara detail. Titik bor tangan yang dilakukan hanya memberikan informasi terbatas mengenai jenis tanah, kedalaman lapisan keras. Selanjutnya ada penyebab kegagalan karena kondisi tanah yang kompleks. Hasil sondir yang menunjukkan bahwa tanah di lokasi konstruksi terdiri dari lapisan lempung biasanya memiliki daya dukung yang rendah dan potensi penurunan yang tinggi. Selanjutnya ada desain pondasi yang tidak memadai. Desain yang tidak memperhitungkan keberadaan lapisan lempung lunak yang memiliki daya dukung rendah dan potensi penurunan tinggi. Selanjutnya, penyebab kegagalan dari kurangnya investigasi geoteknis, adanya pembebanan yang berlebihan. Beban bangunan termasuk dalam beban mati dan beban hidup melebihi daya dukung tanah yang sebenarnya, yang dimana ini menyebabkan tanah mengalami konsolidasi dan penurunan yang berlebihan. Yang selanjutnya ada kurangnya pengawasan konstruksi. Pengawasan konstruksi yang kurang ketat juga berkontribusi terhadap kegagalan struktur. Tidak adanya pengawasan yang memadai yang dapat menyebabkan beberapa tahapan dari konstruksi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Bisa dibilang secara ringkas, kegagalan struktur ini disebabkan karena kombinasi faktor kurangnya investigasi sondir tanah, kondisi tanah yang kompleks, desain pondasi tanah yang tidak memadai, dan pembebanan yang berlebihan serta kurangnya pengawasan konstruksi. Dampak dari kegagalan struktur akibat kurangnya penyelidikan geoteknis adalah baik secara finansial maupun non finansial. Kalau secara finansial, kerugiannya biasanya meliputi pembongkaran bangunan, biaya desain ulang pondasi, biaya konstruksi ulang bangunan, dan kerugian akibat terhentinya kegiatan komersial. Juga ada kerugian waktu, yang dimana proses pembongkaran, desain ulang, dan konstruksi ulang yang membutuhkan waktu cukup lama, sehingga menunda penyelesaian proyek.
dan menghambat kegiatan komersial. Selanjutnya ada kerusakan reputasi. Kegagalan ini dapat merusak reputasi pemilik proyek, kontraktor, dan konsultan perencana. Dan yang terakhir, dampaknya adalah potensi korban jiwa. Misalkan tidak ada korban jiwa dalam kegagalan struktur ini, tetapi dapat membahayakan keselamatan penghuni bangunan untuk selanjutnya dan masyarakat yang berada di sekitar. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai penyebab kegagalan struktur akibat kurangnya penyelidikan geoteknis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.